Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat kunang-kunang semua di rumah? Kali ini kita lanjut lagi podcast si kunang-kunang yang akan membahas tentang tema membaca dalam hal memahami diri. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain Al-Khudri bersama guru kita bersama di podcast ini Bunda Vera. Halo Bunda Vera. Halo Mama, Silahkan Bunda Vera. Assalamualaikum. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Baik Bunda Vera, terima kasih atas kehadirannya dan melanjutkan kembali perbincangan kita. Ya, Pada kesempatan kali ini kita membahas spesifik tentang tools atau alat yang ya, kemarin Bunda sampaikan. ya. Ada berupa kunci, yaitu tentang tarik nafas untuk Oh masuk ke dalam iya, kesadaran ya. iya, Kuncinya itu iya, tarik nafas. iya, Berikutnya pintunya itu sadar ya kan. Jadi iya, kita bagaimana masuk ke dalam kesadaran itu dengan tarik iya, iya, nafas. iya. Dan berikutnya kalau tidak salah itu tentang membaca. Baca ya. Betul, Jadi betul. kalau dibikin singkatnya tuh TSBHD. Ya, itu Saya semuanya tuh. semuanya tarik Ya, nafas, sadar, sadar, membaca, baca, horenso, atau atau istiqoroh, istighfaro, yang terakhir diam. diam. Baik, Bunda. Nah, kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang membaca. Oh ya, Bismillah ya. Ya, bismillah, baik. Nah, mungkin Bunda bisa kasih tahu kepada kita bersama terkait membaca ketika kita dalam posisi sudah sadar, sudah Ya, tarik nafas, ya. ingin melihat kondisi yang ada, membaca kondisi yang ada tuh seperti apa? Silakan Bunda. Ini menarik ya, Ya, Pak Muhammad, karena kan di episode 1 dan 2 itu kita bicara tentang bagaimana kita menarik kesadaran, memulihkan. Saya mengatakannya memulihkan ya, karena kebanyakan kita tuh ya kependem lah gitu ya, kan, kita betul. pernah bahas gitu. Nah, di situ kuncinya adalah dengan kita menenangkan diri kita dengan menarik Ya, nafas. Dan setelah narik nafas, pada saat itu nanti kesadaran itu akan terpulihkan otomatis kan. Nah, pada saat itulah kemudian apa setelah itu langkahnya ya. betul. Nah, Pak, biasanya membaca ini memang memerlukan kepekaan, Pak. Jadi kalau kita melihat bagaimana ceritanya kalau di dalam agama saya Islam itu kan wahyu yang pertama diberikan oleh Tuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Sallallahu alaihi wasallam. baca, ya Ya, kan, betul membaca. bacalah, Hmm, bacalah gitu kan. hmm, Tapi pada waktu itu baca apa? Ya, hmm, pada waktu itu kalau mohon maaf nih kalau saya salah ya hmm, ceritanya. Rasulullah itu kan belum bisa baca waktu hmm. karena tetapi berulang-ulang malaikat bilang baca, baca. Nah, di situ mungkin pada waktu itu beliau Rasulullah ini bingung baca apa sih. Nah, Ya, disitulah yang saya katakan kita memanggil kepekaan kita hmm. untuk memahami dan melihat situasi atau tadi baca itu adalah dengan sadar. Oke. Jadi kita tidak akan mampu memahami situasi, mempelajari situasi, melihat kondisi, mempertimbangkan, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan dengan diri kita kalau kita tidak menggunakan kunci kesadaran tadi. Oke, baik Itu. Bunda. Jadi kalau bisa kita bilang Hmm, ketika kita sudah sadar, hmm, kalau kemarin di episode sebelumnya kita membahas bahwa sadar tuh yang ngelit atau yang mimpin dari pemikiran kita dan hati kita. betul. Jadi ketika kita membaca sesuatu itu Hmm, dengan sadar. sadar. Oke, baik sadar dengan tarik nafas, Ya, langsung pasti untuk memulihkan kesadaran agar bisa membaca, memang mutlak kita harus tenang. Nah, tenang di sini yang orang carikan. Udah ya. tenang dulu. Kalau ada masalah, tenang dulu. Nah, bagaimana bisa tenang kalau tidak tahu bagaimana menarik ketenangan itu, memunculkan ketenangan itu pada diri kita. Nah, cara membuat kita tenang atau kita katakan ya kesadarannya muncul itu adalah dengan menarik nafas itu tadi gitu. Oke, baik. Mungkin dalam beberapa momen juga ada orang, ayo tenang Hmm, dulu, sabar hmm, dulu, atau hmm. apa. Ada Ya, yang dikasih air minum, dikasih air ya, teh. Tapi ya, sebenarnya juga dengan tarik nafas sudah iya, cukup ya Bunda iya, ya. iya, 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 Nah, iya. di sini Bunda, ketika kita melihat membaca, Hmm, itu kan sebenarnya kita dalam kondisi kalau nggak sadar ya, itu betul, kan berupa respon. betul. Nah, respon yang kita lihat itu kadang kita khawatir Hmm, atau terburu-buru hmm, atau ketidakpastian itu yang hmm. menjadi hal kita sadarnya hilang nih Ya, udah ya, tarik ya, 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 nafas ya, tapi ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, sebenarnya tadi ketenangan akan sadar atau mencari Ya.
membaca yang baik tuh bagaimana sih Bunda? Gini, Pak Muhammad, sebetulnya kalau ini yang pengalaman saya ya, pengalaman saya itu kalau kita sudah tenang atau dalam artian lain sudah sadar, artinya kita di sini bisa menguasai apa yang ada di akal kita dan di rasa kita. Tadi kan sadar itu harus meliding perasaan kita dan akal kita. Nah, biasanya kalau sudah tenang itu tidak ada ingin buru-buru, Pak. Oh, gitu ya. Tidak ada ingin cepat-cepat gitu, atau tidak ada gerusak-gerusuk kalau kata orang kita ya. Itu Masya Allah Pak, nggak ada Pak. Tetapi justru di situ kita sepertinya ketika mulai membaca ya, bukan begini nih Pak, tarik napas, habis ini baca, nggak bisa gitu Pak. Itu otomatis. Otomatis itu kayak langsung saja dia membaca dengan sendirinya. Ketika dia sudah tenang, nih ada persoalan apa misalkan, atau ada sesuatu yang mengagetkan atau apa, dia tarik napasnya, lalu dia diam, dia perhatikan, kan begitu Pak. Iya. Membaca itu kan bisa dengan mata kita, bisa dengan akal dan pikiran kita, dengan perasaan kita gitu Iya. Pak. Dan karena membaca itu bukan membaca tulisan. Karena kalau membaca tulisan sudah jelas podcast sih kunang-kunang gitu ya. Iya. Tetapi kalau membaca yang ini itu bukan membaca tulisan Pak. Oleh karena itu tadi bagaimana cara membaca yang bukan tulisan ini kan? Iya. Nah pada saat itulah kita harus mengosongkan tadi Pak, akal dan perasaan kita serahkan kepada kesadaran supaya kita tenang. Biasanya yang selalu saya, bukan selalu ya, pokoknya pengalaman saya tuh sering sekali kayak gitu. Di sini kita tenang, lalu kita diam, kita perhatikan, kita merenung lah ya. Itu bagian dari membaca Pak. Diam dulu, merenung dulu. Kenapa ya ini kok begini? Nanti dia diam. Dia tidak ada di dalam hatinya tuh mau nyalahin orang, mau nyalahin keadaan. Tetapi dia cenderung untuk ke dalam. Bagaimana dia membaca situasinya. Nah dari situlah kemudian baru dia bisa itu. Pada saat itulah dia mungkin membaca atau sudah membaca atau sedang proses membaca. Kenapa Karena dia dari membaca itu kemudian mengerti akal persoalannya di mana gitu kan. Bagian mana yang harus dia perbaiki. Karena kalau Pak Mamat perhatikan, lihat deh dalam keseharian, Tuhan itu, Allah itu membuat kita menjadi pandai, bertumbuh, menjadi tambah seperti manusia gitu ya. Itu ketika itu adalah melalui persoalan atau masalah Pak. Atau orang-orang bilangnya ujian gitu kan. Nah tetapi kelemahan yang, bukan kelemahan lalai ya. Kita sayang sekali tidak bisa membaca itu sebagai sebuah anugerah Pak. Persoalan atau itu tuh adalah anugerah supaya kita membaca. Ya kan? Tadi paham ya Pak caranya. Kemudian setelah kita membaca, memperhatikan tanda-tanda, lalu barulah di situ kemudian kita melihat lagi, mencari data, ininya begini, ininya begini. Dikumpulkan semua itu, tulisan-tulisan yang tercecer di alam semesta itu, lalu kemudian barulah dia mencari solusi. Nah untuk mencari solusinya nanti ada episodenya sendiri Pak. Kan kita lagi belajar teknis membacanya nih ya. Pasti kan penasaran kalau udah baca ngapain gitu. Seperti itu sih Pak. Ada hal yang menarik ya di sini, membaca yang tidak tertulis tapi tersirat ya. Gimana cara bacanya. Mungkin kalau sahabat kunang-kunang ada masalah bisa komen di bawah atau pernah coba tentang cara THSBT ini, TSBD, TSBHD. Nanti bisa langsung komen di bawah. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bunda ya. Di sini pertama itu kita tadi bisa, kalau kemarin bahasnya kita ketika mau sadar tuh jangan berisik antara hati sama pikiran Jadi cara yang baik dalam membaca itu tanpa ada dorongan dari hati dan pikiran, yang terleading atau terpimpin dari kesadaran itu. Begitu ya Bunda ya. Betul. Karena gini, ketika kita membaca tapi di sini kita ada hawa negatif, itu nggak mungkin bisa. Karena ketika membaca kita akan mencari ini salah siapa nih,
Ini kenapa Iya. nih? Kok hujan sih gitu? Iya. Padahal misalnya, contoh nih ya Pak, contoh bacaan yang paling simpel. Pak Mamat bisa lihat ketika Pak Mamat mau pulang dari pekerjaan, tiba-tiba mendung. Mendung itu emang ada bacaannya, ini mendung. Kan nggak ada Pak. Iya. Tapi kita ngerti, oh mendung. Kayaknya mau hujan. Kan Iya. begitu. Tetapi hujan atau enggak hujan ya kita nggak tahu. Iya. Cuman ada bacaannya, ini mendung. Itu saja udah bacaan sebenarnya Pak. Terus kemudian apalagi misalkan yang selain mendung misalnya ada orang yang lapar. Lapar kan di perut nggak ada tulisannya Pak. Iya. Lapar. Tetapi perut kita bereaksi alami. Lalu keluarlah ucapan dari kita, saya lapar. Itu semua bacaan Pak. Anak kita nangis, itu bacaan. Kenapa anak ini nangis? Sakitkah? Laparkah? Gitu. Jadi jangan kenapa sih nangis terus? Kurang apa sih? Gitu. Itu berarti orang tua yang gitu nggak bisa baca. Gitu Pak. Oke. Ya, guru ngelihat muridnya berisik, baca. Kenapa mereka berisik? Jangan marah-marah. Pokoknya kalau sudah marah, ada hawa yang kemarin kita bahas itu akan mendapatkan kesulitan membaca, Pak. Oke, baik Bunda. Jadi di sini untuk kita mungkin sebelum kita membaca, sebenarnya ada konsekuensi kan kita kayak bisa salah baca juga kan Bisa, Ibu Bunda ya. bisa. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita belum tenang atau belum sadar, Ya. kita tahan dulu, tarik Iya. nafas atau olah nafas Iya. sampai kita sadar. Ya. Dan selanjutnya tadi apakah ada konsekuensi ketika kita salah baca atau apa sebaiknya Oh, bagus. bagaimana? Pertanyaan bagus, Pak. Kapan kita salah baca? Ya. Hanya satu, Pak. Kalau kita ada hawa nafsu. Oke. Itu pasti. Apalagi kalau udah ada sangka-sangka, udah di sini tuh udah negatif ya. Di pikiran kita negatif, di perasaan kita negatif, Bapak nggak akan bisa baca. Lalu kemudian mungkin salah nggak? Ya sudah, kalau udah nggak bisa baca, bacanya salah, hasilnya juga pasti salah, keliru gitu. Oleh karena itu, kalau ditanya dengan menggunakan tarikan nafas tadi kita mengkondisikan diri kita menjadi tenang dan seterusnya, insya Allah bisa baca. Oke. Jadi baik. nggak ada tuh kalau kita salah baca gimana? Itu berarti kamu tidak sadar. Kalau kamu salah baca atau keliru membaca, kamu tidak menggunakan tools yang pertama. Tools yang pertama itu apa Pak? Tarik nafas. Iya, Itu sih iya, Pak. iya. Oke, baik. Mungkin Bunda bisa minum dulu, dipersilahkan. Terima Oke. kasih. Teman-teman semua, jadi terlalu bersemangat. di sini kita perlu ada stepnya yang memang harus kita lewati satu persatu, tidak terburu-buru. Mungkin Ya. ketika membaca ini tidak serta-merta kita tahu ternyata oh kayaknya dia begini. Hati-hati dengan prasangka kita, Betul. hawa nafsu kita, Betul. dan juga mungkin ada hal-hal yang kita dapat datanya jadi malah dominan ke salah satu atau condong ke salah satu pilihan yang kita inginkan. Betul Pak. Jadi gini Pak. Ini saya tambahkan aja ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita membaca dengan menggunakan tools yang benar, yaitu tadi tarik napas sampai tenang gitu ya, tunggu dulu. Ini sebenarnya masalahnya apa? Ya, Misalnya atau tunggu dulu. Ini hujan bakal hujan nggak Ya, ya gitu. Itu adalah semuanya membaca, proses membaca. Manusia itu yang nggak sabar pada prosesnya Pak. Pada proses membacanya itu sendiri manusia itu benar-benar suka, ya kan? Keburu-burunya itu loh Pak. Iya, Nah betul. kalau udah keburu-buru nggak bakal bisa baca Pak, Iya, iya. gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah diam, tenang, lalu ketika proses membaca itu di sini kita emang bener-bener apa ya, di hati kita tuh adem, Iya. akal kita juga tenang. Aduh Pak, pasti bisa baca. Tapi kalau di sini gemuruh, ya, hiruk pikuk, ada tsunami, Iya. nggak akan bisa baca. Iya, oke. Ya ketutup Pak. Balik lagi Kesadarannya. sadarnya hilang lagi Iya, ya, ketutup lagi iya, ya, masih iya, ada iya. hawa-hawanya itu Betul ya. Pak, betul. Baik, mungkin saya boleh sedikit cerita Bunda. Boleh. Jadi membaca ini menjadi suatu fakta nyata di dunia sains juga. Yang mana salah satu contohnya adalah waktu saya kuliah di bagian peternakan. Oh ya. Kita bagaimana mengetahui bahwa ternak itu lagi sakit atau bagaimana, dia kan nggak ngomong, dia nggak Ya, bicara ya, kayak gitu ya, ya. ya, ya. Tapi kita perhatikan kalau waktu itu dengan apa di salah satu tempat PKL saya, Ya.
perhatikan mukanya, perhatikan tindak-tindak Ya, tanduknya ya, yang ya. tidak biasa gitu. Betul, Kayak iya. kalau misalnya tanaman dia tidak cerah atau apa, berarti dia butuh tambahan pupuk kayak gitu. Betul. Tapi ada yang agak sulit, Bunda. Mm. Ketika itu kita ngelihat problematika kita dengan sesama manusia gitu. Kadang nggak tahu dia happy apa gimana, atau menutupi atau bagaimana Bunda. Kalau itu saya bisa kontak energi namanya kalau Kontak saya. Ya, energi. jadi gini, Bapak bisa merasakan energi orang ini sedang baik atau tidak. Kalau kita Oke. katakan sedang positif atau negatif, itu bisa, Pak. Oh, Ya iya. contohnya sesederhana ini. Ketika Bapak mau menghadap kepada saya misalkan ingin mendiskusikan sesuatu. Tapi ketika Bapak intip dari pintu, muka saya begini. Itu Bapak, aduh, Bunda Vera lagi nggak enak nih. Iya. Udahlah, nggak usah ngadep. Itu saja bisa, Pak. Oke. Atau misalkan ketika saya mendekati Pak Mamat gitu, terus Pak Mamat mukanya kayak lagi nggak nyaman gitu kan. Terus ketika saya bilang, Pak bisa diskusi nggak? Ntar aja deh. Itu saja buat kita sudah, oh kayaknya dia lagi nggak nyaman. Tapi yang terpenting dari situ, jangan punya sangka-sangka. Sangka-sangka. Asumsi, ya kan? Wah Bunda Vera kayaknya marah tuh sama saya. Nah itu udah hawa, Pak. Oke. Jadi ketika kita melihat orang lain itu sedang tidak nyaman kondisinya, ya jangan dinasehatin, Pak. Biarkan saja kita karena tidak ikutan dalam hal itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa ini orang sedang tidak nyaman untuk diajak diskusi atau ngobrol, ya kita mundur. Itu sih Pak untuk membaca manusia gitu. Bapak tuh bisa kelihatan kok dari seseorang yang sedang ngobrol sama Bapak, ini nih orang kok sombong banget ya. Itu Iya. kan kerasa. Iya. Atau misalkan ini orang baik banget ya, itu kan kerasa Pak. Itu juga bacaan loh Pak. Oke. Bacaan seperti tadi nih ya, saya flashback ke belakang tentang Bapak baca sapi atau baca tumbuhan. Mereka itu selain bacaan menurut saya ya Pak, mereka juga bisa bicara. Bicaranya lewat apa Pak? Ya tadi sakit. Iya. Itu kan cuman nggak ada tulisannya kan. Kita bisa tahu dia sakit dari nggak mau makan, nggak ada tulisannya saya sakit, saya nggak mau makan, kan nggak ada. Tetapi kita bisa memahami. Nah itu bacaan itu yang kita harapkan untuk kita melatih diri kita sendiri. Ya bunga layu ya pasti karena kurang pupuk, karena kurang air. Tapi dia kan nggak ngomong, ya kan. Contoh lagi nih Pak, ketika saya kemarin ngobrol sama anak muda lah ya, saya bilang, motor juga bisa ngomong. Dia kaget karena pikiran dia ngomong kayak manusia ngomong gitu kan. Gimana Bunda kok motor bisa ngomong? Lah kalau dia bensinnya habis ya dia mogok. Kata saya kan gitu. Betul. Nah nanti kamu cek, oh bensinnya habis gitu. Itu semua juga bacaan Pak Mamat. Jadi bukan hanya kita membaca masalah saja, tetapi di sekeliling kita ini ada bacaan, semuanya bacaan. Contoh lagi nih Pak, contoh. Bapak lihat tisu ini warnanya putih. Orang Jepang bilang apa Pak? Shiroi. Orang Inggris bilang white. Orang Sunda bilang bodas gitu kan. Iya kan? Tapi si tisunya ini ada tulisannya nggak? White, shiro, kan nggak ada. Nah, dia ini berbahasa, berbicara, menjadikan bacaan dengan caranya dia mengatakan putih, tapi dia tidak meminta pengakuan bahwa dia putih. Ya udah, saya putih gitu. Pak, kalau Bapak bisa membaca alam semesta ini, maksudnya bisa membaca bukan berarti Pak Mamat sakti loh ya. Aduh Pak, tenang banget hidup kita Pak. Oke, baik Bunda. Jadi tadi Bunda nyampein bahwa setiap kita sebut tindakan ya, bukan tindakan, permasalahan atau suatu hal yang menimpa kita itu bukan serta-merta ujian atau hal yang buruk. Yes. Dengan membaca itu kita tahu mungkin di situ ada jalan yang lebih mudah, juga di situ mungkin akan menjadi lebih baik lagi untuk kita sendiri. Yes. Nah, dengan demikian sebenarnya apa sih sebaiknya atau apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kalau ini case-nya ada masalah begitu, Bunda? Gini Bapak. Yang pertama sekali adalah ketika kita dalam kondisi sadar dan siap membaca, biasanya nih kita akan ada pada situasi begini. Baik ataupun buruk, itu tergantung bagaimana kita membaca dan setelah itu bagaimana kita memproses bacaan kita. Jadi kalau buat saya sendiri, tadi saya katakan di depan bahwa Tuhan membuat kita pandai
melalui ujian atau cobaan. Nah, tapi ketika kita menerima itu dari Tuhan, itu bukan dibaca baik-baik malah kesel. Itu kerugian, Pak. Tetapi kalau misalkan kita melihat suatu masalah itu datang kepada kita, lalu kita baca, lalu kita pelajari, walaupun nggak enak, dari yang nggak enak tadi kita belajar, Pak. Apa yang mesti diperbaiki itu baca juga dong. Oh, berarti di sini saya kurang. Karena Tuhan mengajarkan kelemahan kita tuh dari masalah, Pak, dari persoalan. Ketika kita tahu, oh, saya di sini kurang ya. Habis itu dia pakai lagi kan membacanya menjadi tenang gitu. Nah, dari situ makanya membaca itu tidak boleh milih-milih. Oke. Saya hanya mau membaca yang bagus saja, yang jelek udah pasti setan gitu kan. Jangan dinisbatkan kepada setan, justru kita harus lihat ke dalam ketika kita membaca gitu, Pak. Dan saya yakin ya, Pak, ketika kita rajin membaca, ya namanya rajin membaca, Pak, lama-lama pandai, Pak. Pandai membaca. Pandai membaca dan pandai melihat dari sisi mana persoalan ini atau gitu ya, atau dari mana kenapa kok ya alam sekarang panas, itu semua bacaan kan. Iya. Kemudian juga kenapa ya kok suami saya ngambekan terus, itu semua bacaan. Tergantung tadi apakah ketika membaca itu kita menerima apa ya istilahnya prosesnya. Iya. Kan nggak enak, Pak, nggak enak sampai pada memahami persoalan itu juga ada prosesnya. Seperti kita mencoba sadar itu ada prosesnya. Ketika sudah sadar kemudian kita mau membaca ada prosesnya. Prosesnya apa, Pak? Perbuatan. Nah, perbuatan kita supaya kita sampai pada memahami itu bagian dari membaca. Oke. Prosesnya itu sendiri kita katakan sedang membaca. Jadi bukan cuma dipikirin sama akal kita dan perasaan aja, perbuatan kita juga ada. Gitu. Jadi membaca itu apa? Melibatkan akal kita, melibatkan perasaan kita, melibatkan perbuatan kita. Tapi leadernya adalah kesadaran. Luar biasa, Bunda. Jadi di sini tahapannya cukup sebenarnya agak panjang ya. Tapi kalau dilihat dari problematika kita sebagai manusia tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dengan demikian kita bisa terus latihan lagi, Iya, latihan lagi, iya, latihan iya, lagi. iya, iya, Sebagai contoh tadi kita lihat hewan, tanaman, Iya, iya, apalagi iya. dengan teman sejawat. Ya, Dan juga jadi kalau kita praktekkan terus-menerus, insya Allah jadi terbiasa ya Bunda ya. Ya ada empati dan juga melihat tadi kepekaan kita. Mungkin Betul. meningkatkan kepekaan ya Bunda ya dari Iya, kita melatih gitu terus ya. sensitivitas, bukan sensitivitas ngambek ya. Tapi karena dia mah sensitif gitu, bukan. Tetapi kita menjadi peka, melihat kondisi di sekitar kita, kemudian ya, apa ya, melihat suatu persoalan atau melihat tanda-tanda alam, bahkan juga memahami diri sendiri. Itu kuncinya memang pada kesadaran pada saat membaca. Oke. Dan harus melibatkan akal, harus melibatkan rasa dan perbuatan. Mana mungkin kita bisa menjadi memahami kalau tidak ada ketiga unsur tadi. Ada akal yang berproses, ada perasaan yang memberikan pertimbangan ya, dan ada perbuatan yang melakukan gitu, Pak. Itu penting dalam membaca, tiga itu harus terlibat. Jadi pertama ketika kita sudah siap untuk membaca, terus kita lihat baca nih dari mana dulu point of view-nya, mungkin ya. bisa ada root of cause-nya di mana. Iya, betul. Nah, terus kita berbuat. Berbuat yang dimaksud itu seperti apa Bunda? Jadi Mungkin gini, ada Pak. contoh nggak apa-apa? Betul, boleh? betul. Kita ada contoh. Contohnya nih ya, saya kasih 2 contoh. Komunikasi dengan manusia atau komunikasi dengan alam semesta. Contoh, ketika mendung, kita membacakan, wah mendung. Lalu apa yang akan terjadi pada diri kita, akal dan perasaan kita bagaimana? Saya bawa payung, itu perbuatan, Pak. Ya kan? Akhirnya saya bawa payung. Lah gitu. Atau wah mendung, saya harus beli jas hujan. Gitu. Itu perbuatannya. Tetapi apakah nanti hujan atau tidak hujan? Paling tidak kita sudah melindungi dari awal diri kita sendiri. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang gini, Pak. Wah, mendung.
Udah saya beli jas hujan gitu. Begitu sampai Bapak jalan, beneran dong hujan. Begitu Bapak mau pakai jas hujan, nggak taunya di jok Bapak ada juga jas hujan. Iya. Bapak pakai dong. Oh, ternyata saya ada 2 nih gitu. Begitu lewat di depan Bapak tuh ada Pak Iza yang, aduh saya nggak bawa jas hujan Pak Mamat. Jas hujan yang tadi Bapak beli, Bapak kasihkan ke Pak Iza. Itu juga Bapak kalau tahu, Masya Allah, berarti saya beli jas hujan ini buat Pak Iza yang nggak bawa jas hujan. Itu Pak, itu kalau dengan alam atau tetap kan ada perbuatan manusianya. Iya, betul. Ya sekarang antar kita dengan manusia. Dalam melaksanakan proses membaca dengan manusia sama, bukan sama prosesnya, tapi dalam hal ini karena kalau sama manusia kan manusia juga perbuatan lawan perbuatan gitu ya. Iya. Ada perbuatan A, ada yang si A dan si B. Nah di sini ketika kedua orang itu sadar, biasanya nggak akan ada masalah. Tetapi kalau salah satunya mungkin melakukan kekeliruan, maka si A yang sadar ini dia akan memproses, Pak. Kenapa ya dia begini? Kenapa ya dia begini? Nah, proses yang paling kuat ada tadi, tarik nafasnya dikuatkan, asumsinya hawa-hawa rumpun-rumpun tadi kemudian perlahan mereda, lalu dia akan diberikan kekuatan sama Tuhan. Ini proses nih, Pak. Kan proses. Iya. Ya kan? Akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kamu baik-baik aja, kamu ada apa? Ini di sini kosong. Iya. Nggak ada, oh nanti dia marah, oh nanti gini, itu nggak ada Pak. Dan nanti ketika itu dia pasti akan, ya Pak Mamat buktiin deh, dia nggak bakal marah. Oke. Itu kalau sama manusia sih gitu sih Pak. Baik. Lebih apa ya, ya gitu. Iya. Mungkin lebih complicated, tapi Iya, kalau iya, udah iya, iya. biasa bisa tahu Betul. gitu ya. Ya, Baik. makanya latihlah membaca Pak. Jadi di sini mungkin fungsi membaca juga kalau kita sesama manusia dan rekan sejawat kita bisa menjaga diri mungkin dari hal-hal Iya. yang tidak baik, Betul. dari misal tindak perilaku dari orang lain yang nggak bisa kita kontrol, tapi Betul. kita bisa kontrol diri kita Iya, sendiri ya. iya, membaca itu luar biasa Pak. Oke. Adalah langkah awal dalam kita bertindak lanjut kemudian. Itu Oke. membaca. Banyak langkahnya nih ya. Banyak langkahnya. Ada langkah ya. awal lagi membaca Ya, juga ya. langkah awal. Iya, yang penting Pak, awali dengan kesadaran. Oke, kuncinya gitu ya. Baik, siap. Baik, teman-teman semua, sahabat kunang-kunang, di sini sudah banyak banget kita bahas tentang kesadaran. Pertama mulai dari tarik nafas, sadar juga membaca. Tadi ini juga Bunda sampaikan detail tentang membaca. Ini kayaknya perlu kita praktekkan dulu. Kalau kita lanjut lagi, cukup banyak stepnya dan kita coba setiap hari. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Betul. Mungkin di sini kesempatannya luar biasa, Bunda bisa menyampaikan kepada teman-teman semua di momen ini Iya. tentang membaca. Dipersilahkan Bunda. Saya mengajak semua sahabat kunang-kunang ya, bahwa hidup itu adalah sesuatu ya anugerah dari Tuhan. Tuhan sedang memilih manusia-manusia yang memang layak untuk disayang oleh dirinya secara khusus. Walaupun dia sayang kepada semuanya. Tuhan ingin kita bertumbuh, berkembang menjadi manusia-manusia yang memahami semua yang ada di sekitarnya tanpa harus menyertakan hawa nafsunya. Dan kalau teman-teman memiliki rutinitas latihan membaca tersebut, saya percaya bahwa segala sesuatunya itu kalau kata orang akan indah pada waktunya. akhirnya. Ya, akan indah pada akhirnya bila kita membaca dengan benar. Itu sih Pak. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Mungkin di sini sudah di penghujung pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bunda Vera. Sama-sama, Kita Pak tutup Mamat. pertemuan kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semua, saya pengen banget kalau ada komen di bawah di komentar video ini tentang sejauh mana perjalanan tentang memahami diri dari titik kesadaran ini. Sangat bahagia dan feedback buat kita semua sangat diharapkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dan juga bisa share ke teman-teman semua maupun keluarga. Semoga bermanfaat. Kita tutup Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.